Om Swastiastu, kembali lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi sumber-sumber hukum Hindu. Urutis tu Vedo Vijneyu, Dharma Sastram tu Vaismatya, Te Sarvat Hewa Mimamsye, Tabyam Dharmo Henir Babhau. Yang artinya, yang dimaksud Sruti adalah Weda, dan dengan semerti itu adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenaran ajarannya, karena keduanya itu sumber dharma. Terdapat di dalam Menawa Dharma Sastra 2 nomor 10. Sumber hukum Hindu berasal dari Weda Sruti dan Weda Semerti. Weda Sruti adalah kitab suci Hindu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didengar langsung oleh para maharsi, yang isinya patut dipedomani dan dilaksanakan oleh umat sedharma. Weda Semerti adalah kitab suci Hindu yang ditulis oleh para maharsi berdasarkan ingatan yang bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya patut juga dipedomani dan dilaksanakan oleh umat sedharma. Weda Semerti sebagai sumber hukum Hindu dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Wedanga, yaitu batang tubuh Weda, Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Yang kedua kelompok Upaweda, yaitu Weda tambahan, Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Weda. Bagian terpenting dari kelompok Wedanga adalah Kalpa yang padat dengan isi hukum Hindu, yaitu Dharma Sastra. Sumber hukum ini membahas aspek kehidupan manusia yang disebut Dharma. Sedangkan sumber hukum Hindu yang lain yang juga menjadi sumber hukum Hindu adalah dapat dilihat dari berbagai kitab-kitab lain yang telah ditulis yang bersumber pada Weda, diantaranya Kitab Sarasamuscaya, Kitab Suara Jambu, Kitab Siwasasana, Kitab Purwadigama, Kitab Purwagama, dan lain-lainnya. Dari berbagai jenis kitab di atas memang tidak ada gambaran yang jelas atas saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Juga dari semua kitab tersebut memuat berbagai peraturan yang berbeda satu dengan yang lainnya, karena masing-masing kitab tersebut bersumber pada inti pokok peraturan yang ditekankan. Bidang-bidang hukum Hindu sesuai dengan sumber hukum Hindu yang paling terkenal adalah Menawa Dharma Sastra, yang mengambil sumber ajaran Dharma Sastra yang paling tua. Adapun pembagian terdiri dari 1. Bidang hukum keagamaan. Bidang ini banyak memuat ajaran-ajaran yang mengatur tentang tata cara keagamaan, yaitu menyangkut antara lain 1. Bahwa semua alam semesta ini diciptakan dan dipelihara oleh suatu hukum yang disebut Rta atau Dharma. Yang kedua, ajaran-ajaran yang diturunkan bersifat anjuran dan larangan yang semuanya mengandung konsekuensi atau akibat sanksi. Yang ketiga, tiap-tiap ajaran mengandung sifat relatif, yaitu dapat disesuaikan dengan zaman atau waktu dan di mana tempat dan kedudukan hukum itu dilaksanakan. Dan absolut berarti mengikat dan wajib hukumnya dilaksanakan. Yang keempat, pengertian warna dharma berdasarkan pengertian golongan fungsional. Selanjutnya yang kedua, bidang hukum kemasyarakatan. Bidang ini banyak memuat tentang aturan atau tata cara hidup bermasyarakat satu dengan yang lainnya atau sosial. Sebagai pengayom dan pembinanya sering disebut PHDI. Lembaga ini dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara pendekatan perdamaian sebelum nantinya kalau tidak memungkinkan masuk ke pengadilan. Yang ketiga, bidang hukum tata kenegaraan. Bidang ini banyak memuat tentang tata cara bernegara, di mana terjalinnya hubungan warga masyarakat dengan negara sebagai pengatur tata pemerintahan yang juga menyangkut hubungan dengan bidang keagamaan.
Di samping sistem pembagian wilayah administrasi dalam suatu negara, hukum Hindu ini juga mengatur sistem masyarakat menjadi kelompok-kelompok hukum yang disebut warna, kula, gotra, gana, puga, dan sreni. Pembagian ini tidak bersifat kaku karena dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kekuasaan yudikatif diletakkan pada tangan seorang raja atau kepala negara. Beliau bertugas sebagai pemutus, memutuskan semua perkara yang timbul pada masyarakat. Raja dibantu oleh Dewan Brahmana yang merupakan majelis hakim ahli, baik sebagai lembaga yang berdiri sendiri maupun sebagai pembantu pemerintah di dalam memutuskan perkara dalam sidang pengadilan atau dharma sabha. Pengadilan biasa atau dharmasta, pengadilan tinggi atau pradiwaka, dan pengadilan istimewa. Manawa Dharma Sastra atau Manusmriti adalah kitab hukum yang telah tersusun secara teratur dan sistematis. Kitab ini terbagi menjadi 12 bab atau adhyaya. Hukum Hindu mengalami proses perkembangan. Adapun pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam hukum Hindu, kitab hukum Hindu yang pertama dikenal adalah Dharma Sutra. Ada 3 penulis yang terkenal terkait dengan keberadaan kitab Dharma Sutra. Di antaranya adalah sebagai berikut. Gautama adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan aspek hukum dalam rangkaian peletakan dasar tentang fungsi dan tugas raja sebagai pemegang dharma. Pada dasarnya beliau membahas tentang pokok-pokok hukum pidana dan hukum perdata. Apastamba adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok materi Vyavaharapada dengan beberapa masalah yang belum dibahas di dalam kitab Gautama, seperti mengenai hukum perjinahan, hukum karena membunuh diri, hukum karena melanggar dharma, hukum yang timbul karena sengketa antara buruh dengan majikan, dan hukum yang timbul karena penyalahgunaan hak milik. Baudayana adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok hukum seperti hukum mengenai bela diri, penghukuman karena seorang Brahmana, penghukuman atas golongan rendah, membunuh Brahmana, dan penghukuman atas pembunuhan yang dilakukan terhadap ternak orang lain. Ada beberapa penulis kitab Dharma Sastra seperti Wisnu, Manu, dan Yajnavalkya. Manu adalah penulis kitab Dharma Sastra yang terkenal. Manu sebagai penulis Dharma Sastra berbicara tentang hukum Hindu untuk mewakili karyanya sendiri. Menurut kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu, keberadaan titel hukum atau Vyavaharapada dibedakan jenisnya menjadi 18, antara lain Rina Dana, yaitu ketentuan tentang tidak membayar hutang. Niksepa adalah hukum mengenai deposito dan perjanjian. Aswami Wikirya adalah tentang penjualan barang tidak bertuan. Sambuya Samutana yaitu perikatan antara firman. Datasyana Pakarma adalah ketentuan mengenai hibah dan pemberian. Wetanadana yaitu hukum mengenai tidak membayar upah. Samwidyati Karma adalah hukum mengenai tidak melakukan tugas yang diperjanjikan. Kriya Wikraya Nusaya artinya pelaksanaan jual beli. Suami Palawa Wiwada artinya perselisihan antara buruh dengan majikan. Sima Wiwada artinya perselisihan mengenai perbatasan. Waparusya adalah mengenai penghinaan. Danda Parusya artinya penyerangan dan kekerasan. Steya adalah hukum mengenai pencurian. Sahasa artinya mengenai kekerasan. Stri Pundharma adalah hukum mengenai kewajiban suami istri. Stri Dharma artinya hukum mengenai kewajiban seorang istri.
Wibaga adalah hukum mengenai pembagian waris. Dyuta Samaswya adalah hukum perjudian dan pertaruhan. Selanjutnya, sloka kitab hukum Menawa Dharma Sastra 2 nomor 6 menjelaskan seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma atau agama Hindu. Kemudian barulah Smriti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara, tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atmanastuti, rasa puas diri sendiri. Hindu menurut urutan-urutannya adalah sebagaimana istilah berikut: Weda Sruti, Weda Smrti, Sila, Acara atau Sadacara, dan Atmanastuti. Pemahaman umum tentang hukum yang bersifat mengatur dan mengikat terkait dengan ajaran agama Hindu yang bersumber pada kitab suci Weda, salah satu dari unsur kepercayaan umat Hindu dalam Pancasrada setelah percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman adalah percaya akan adanya hukum yang ditentukan oleh Tuhan. Hukum itu adalah semacam sifat dari kekuasaan Tuhan yang diperlihatkan dengan bentuk yang dapat dilihat dan dialami oleh manusia. Bentuk hukum Tuhan yang murni disebut dengan istilah reta. Reta adalah hukum murni yang bersifat absolut, transendental. Bentuk hukum alam yang dijabarkan ke amalan manusia disebut dharma. Dharma bersifat mengatur tingkah laku manusia guna dapat mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup. Adapun ajaran hukum abadi reta dalam sejarah perkembangan agama Hindu itu tumbuh sebagai landasan ideal mengenai bentuk-bentuk hukum yang ingin diterapkan dalam mengatur masyarakat di dunia ini, yang kemudian dikenal dengan ajaran Dharma. Dalam perkembangan ajaran Dharma itu, kemudian Dharma dianggap bersumber pada Weda, Smrti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Sedangkan Reta berkembang menjadi bentuk kepercayaan akan adanya nasib yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran Reta dan Dharma inilah yang menjadikan landasan ajaran karma dan karma pala. Reta mengatur sebab dan akibat daripada tingkah laku manusia sebagai satu kesatuan yang tampak oleh manusia. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilakukan melalui berbagai macam kemungkinan, antara lain sumber hukum dalam arti sejarah. Sumber hukum dalam arti sejarah adalah peninjauan-peninjauan dasar hukum yang dipergunakan oleh para ahli sejarah dalam menyusun dan meninjau pertumbuhan suatu bangsa, terutama di bidang politik, sosial, kebudayaan, hukum, dan lain-lain, termasuk berbagai lembaga negara. Menurut catatan sejarah perkembangan hukum Hindu, periode berlakunya hukum tersebut pun dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain: pada zaman Kertayoga berlaku hukum Hindu Menawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Pada zaman Treta-yoga berlaku hukum Hindu Menawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Gautama. Pada zaman Dwapara Yoga berlaku hukum Hindu Menawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Samkalikita. Kemudian pada zaman Kali Yoga berlaku hukum Hindu Menawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Parasara. Keempat bentuk kitab Dharma Sastra di atas sangat penting kita ketahui dalam hubungannya dengan perjalanan sejarah hukum Hindu. Hal ini patut kita camkan mengingat agama Hindu bersifat universal, yang berarti kitab Menawa Dharma Sastra yang berlaku pada zaman Kali Yuga juga dapat berlaku pada zaman Treta Yuga. Demikian juga sebaliknya. Kemudian sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Penggunaan sumber hukum ini biasanya dipergunakan oleh para sosiolog dalam menyusun tesa-tesanya. Sumber hukum itu dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya.
Sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditunjang oleh data-data sejarah dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sumber hukum ini tidak bersifat murni, berdasarkan ilmu sosial semata, melainkan memerlukan ilmu bantu lainnya. Sumber hukum Hindu dalam arti formal. Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal, menurut Mr. G. Levan Afelderm, adalah sumber hukum yang berdasarkan bentuknya yang dapat menimbulkan hukum positif itu, artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Yang termasuk sumber hukum dalam arti formal dan bersifat pasti yaitu undang-undang, kebiasaan dan adat, serta traktat. Di samping sumber-sumber hukum yang disebutkan di atas, ada juga penunjukan sumber hukum dengan menambahkan kata jurisprudensi dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, dapat kita lihat susunan sumber hukum dalam arti formal sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan dan adat, traktat, jurisprudensi, pendapat ahli hukum yang terkenal. Berdasarkan penjelasan sloka suci kitab hukum Hindu tersebut di atas, maka dapat kita lihat mengetahui bahwa sumber-sumber hukum Hindu menurut Menawa Dharma Sastra adalah Weda Sruti, Weda Semerti, Sila, Acara, Sadacara, dan Atmanastuti. Sruti berdasarkan penafsiran yang otentik dalam kitab Semerti adalah Weda dalam arti murni, yaitu wahyu-wahyu yang dihimpun dalam beberapa buah buku yang disebut mantra samhita. Sila merupakan tingkah laku orang-orang beradab dalam kaitannya dengan hukum. Sila adalah menjadikan tingkah laku orang-orang beradab sebagai contoh dalam kehidupan. Sedangkan acarya adalah adat istiadat yang hidup dalam masyarakat yang merupakan hukum positif. Atmanastuti adalah rasa puas pada diri. Rasa puas merupakan ukuran yang selalu diusahakan oleh setiap manusia. Kemudian sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Filsafat merupakan dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum itu sendiri. Untuk mencapai tingkat kebahagiaan itu, ilmu filsafat Hindu menegaskan sistem dan metode pelaksanaannya sebagai berikut, yaitu harus berdasarkan pada dharma, harus diusahakan melalui keilmuan atau jnana. Hukum didasarkan pada kepercayaan atau sradana, dan harus didasarkan pada usaha yang secara terus-menerus dengan pengendalian pikiran, ucapan, dan perilaku. Harus ditebus dengan usaha prayascita atau penyucian. Kemudian sumber hukum menurut Weda. Dalam sloka 2 nomor 6 kitab Menawa Dharma Sastra ditegaskan bahwa yang menjadi sumber hukum umat sedharma Hindu berturut-turut sesuai urutan adalah Sruti, Semerti, Sila, Sadacara, Atmanastuti. Kemudian, menurut P.N. Sin dan G.C. Sankar menyatakan sumber-sumber hukum Hindu berdasarkan ilmu dan tradisi adalah Sruti, Semerti, Sila, Sadacara, Atmanastuti, dan Nibanda. Nibanda adalah nama kelompok buku atau tulisan yang dibuat oleh para ahli pada zaman dahulu yang isinya bersifat pembahasan atau kritik terhadap materi hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Nibanda merupakan kitab yang berisi kritikan gubahan-gubahan baru dengan komentar yang memberikan pandangan tertentu terhadap suatu hal yang telah dibicarakan. Nibanda dijadikan pedoman dalam memberikan definisi dari suatu hukum atau tingkah laku sosial antar umat beragama Hindu. Istilah lain Nibanda adalah Bhashya, yaitu jenis-jenis rontal yang membahas pandangan tertentu yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, Kutara Manawa, Manusasana, Putra Sasana, Resi Sasana, dan lain-lain, semuanya termasuk ke dalam kelompok Nibanda. Demikianlah dapat diuraikan secara singkat beberapa sumber hukum Hindu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.